Nah, ini Inmen PUPR nomor 2, maaf ini ada kesalahan titik, ini nomor 2 ini Bapak Ibu. Nomor 20 itu ini tentang protokol pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Ya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan instruksi Menteri ini sendiri adalah instruksi untuk internal PUPR. Jadi kita tidak bisa langsung kami diberlakukan untuk di luar itu. Jadi, namun silakan kalau misalnya KL, PD lain ingin mengadopsi protokol tersebut, itu silakan diadopsi dan agar ditetapkan menjadi produk hukum juga. Filosofi ini adalah untuk memudahkan pemudahan dalam perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara online maupun offline. Tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa ada tahapan yang selama ini kita lakukan secara offline gitu. Baik tadi contohnya pembuktian kualifikasi, itu tanda klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga. Nah, di instruksi ini kita atur bahwa ada tidak harus offline, namun juga kita relaksasi menjadi metode online. Kurang lingkup Inmen ini khusus untuk tahapan pemilihannya ya Bapak Ibu. Itu mencakup mekanisme kehadiran pelaksanaan pengadaan barang jasa bagi tim pembiayaan pemilihan. Lalu kita juga mengatur terkait mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara offline dan atau online. Lalu juga ada mekanisme pelaksanaan kualifikasi, negosiasi, evaluasi kewajaran harga. Karena memang yang poin C ini adalah yang selama ini kita selalu lakukan melalui tatap muka atau offline. Lalu yang terakhir, mekanisme pendampingan yang dilaksanakan secara online. Nah, kalau poin D ini, mungkin di sini saya tidak selalu bahas, karena memang khusus untuk proses di BP2JK kita. Jadi kita memang sebelum menetapkan teman, biasanya ada proses pendampingan sebagai pengawasan atas evaluasi yang dilakukan oleh para pubja pemilihan. Oke, mekanisme pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, yang diatur di Inmen 02. Ini instruksinya adalah agar pubja pemilihan tetap melaksanakan proses pengadaan barang jasa. Jadi untuk paket-paket yang memang urgensinya tinggi tetap harus dilaksanakan paket pekerjaannya, maka mau nggak mau pubja tetap harus bekerja dalam kondisi sekarang ini. Namun pelaksanaan proses pengadaan barang yang jasa dilakukan oleh pubja itu bisa dilakukan dengan skema work from home. Jadi untungnya sekarang kan pengadaan barang jasa kita sudah melalui sistem SPSI ya Bapak Ibu ya. Jadi baik itu interaksi dengan penyedia jasa ataupun proses download atau upload dokumen tender dan seleksi dan lain-lainnya itu juga sudah bisa melalui sistem. Dan itu tentu saja bisa dilakukan masing-masing pubja di rumah gitu dengan metode WFH, maka sangat memungkinkan proses tersebut dilakukan. Namun ada hal-hal seperti tadi saya sebutkan tadi terkait pembuktian kualifikasi. Nah, kalau dulu offline, sekarang juga bisa dilakukan secara online. Terus ini yang keempat, untuk paket-paket yang memang belum urgensi, maksudnya masih bisa dimundurkan jadwalnya atau masih bisa dimundurkan pelaksanaan pembuktian kualifikasinya, pelaksanaan klarifikasi ataupun proses evaluasi lainnya. Kalau memang ada paket yang seperti itu, maka silakan saja dimundurkan jadwal, gitu kan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PA, KPA, dan PPK, gitu. Karena tentu pembuktian pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan juga berdasarkan jadwal perencanaan pengadaan yang disusun oleh PPK untuk mempertimbangkan masa pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini
adalah kemudahan-kemudahan yang kita atur di Inmen 02. Oke, ini kita bahas satu-satu terkait bagaimana mekanisme pembuktian kualifikasi secara offline dan atau online. Di Inmen 02 ini, Bapak Ibu, kalau memang Pokja, mungkin ada beberapa daerah belum terlalu ketat gitu ya, ketat pelarangan untuk berkantor secara offline, maksudnya masih dimungkinkan untuk kerja ke kantor masing-masing gitu, maka silakan saja, namun ada syarat minimalnya. Ini ada minimal harus disediakan di kantor atau UKBPJ, antara lain harus menggunakan masker dan sarung tangan, lalu memiliki alat pendeteksi suhu badan atau thermal scanner, memiliki ruangan dengan sekat kaca, dengan mic dan spesifikasi, lalu melaksanakan disinfektan secara periodik minimal 2 minggu sekali. Nah, kalau memang dimungkinkan masih dilaksanakan offline, Bapak Ibu, maka 4 syarat ini harus tersedia. Jadi, UKBPJ juga harus menyediakan hal ini, dan penyedia jasa yang datang pun juga harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan sebagai berikut, seperti menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, kalau memang hal yang offline ini tidak bisa dilaksanakan, maka itu bisa dilakukan secara offline. Nah, untuk offline sendiri, tata caranya pertama di undangan yang dikirimkan oleh Pokja Pemilihan, itu sudah harus menyebutkan bahwa penyedia jasa nanti yang datang harus menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari ya tersebarnya virus corona gitu kan, untuk upaya pencegahan. Lalu kita harus melakukan pengecekan suhu badan untuk setiap yang datang di kantor UKBPJ, Bapak Ibu. Jadi baik Pokja Pemilihan, Kepala UKBPJ ataupun penyedia jasa yang memang harus datang di kantor Bapak Ibu sekalian, maka itu wajib dilakukan pengecekan suhu badan. Dan juga tatap muka antara Pokja dan peserta itu harus ada penghalang kaca, itu disediakan sehingga memang tidak secara langsung gitu. Lalu penyedia menunjukkan dokumen melalui bilik penyedia jasa yang diperlihatkan lewat kaca. Ini kita kembali ke zaman kalah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ya transaksinya memang hanya boleh berkaca, dan melalui itulah nanti peserta dan memperlihatkan dokumen, dan kemudian melakukan pengecekan dari dokumen-dokumen yang kita tunjukkan gitu. Dokumen yang ada di persyaratan kualifikasi. Untuk berita acara sendiri, Pokja mengirimkan berita acara lewat email untuk ditandatangan dan di-scan. Jadi berita acara yang telah dibuat setelah ditandatangani, maka juga harus ada kewajiban untuk saling mengirimkan melalui email. Nah, apabila memang diperlukan ketemuan langsung, itu jaraknya minimal 2 meter. Ya. Nah, apabila dari 4 syarat offline tadi ada salah satu yang tidak dapat dipenuhi, salah satu saja gitu, mungkin tiap minggu tidak bisa ada gitu kan, itu juga menjadi salah satu yang tidak dapat dipenuhi, maka bisa melakukan pembuktian kualifikasi secara online. Caranya gimana? Jadi penyedia jasa mengirimkan foto dokumen asli itu ditujukan ke email resmi Pokja langsung tanpa diedit. Nah, ini maksudnya bahwa memang selama ini Pokja melakukan pengecekan dokumen asli, baik itu kalau kualifikasi ada SPU, IJK, bukti pajak, sertifikat lain, laporan keuangan yang diterima Pokja dalam bentuk hard copy asli. Untuk kali ini maka penyedia jasa atau peserta itu dilakukan dengan foto gitu, foto baik dari kamera ataupun baik dari handphone tanpa diedit sama sekali. Nah, dokumen-dokumen tadilah yang akan
dikirimkan ke email resmi Pokja. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan maka sesuai undangan akan dilakukan pertemuan secara online. Jadi tetap dilakukan pertemuan secara online, baik di aplikasi Zoom atau di aplikasi meeting lainnya. Dan inilah yang mengganti proses tatap muka offline tadi. Jadi proses klarifikasi atau kekurangan data atau hal-hal yang tidak jelas dari dokumen yang dikirimkan oleh penyedia jasa, maka itu bisa dibahas di pertemuan secara online, kemudian kualifikasi. Dan tentu saja harus didokumentasikan dalam bentuk video ataupun foto. Pembuktian kualifikasi itu pasti betullah berita acara ya Bapak Ibu, jadi jangan lupa ditandatangani dan saling berkirim email. Gitu. Ya, tadi itu adalah terkait pembuktian kualifikasi, baik itu untuk tender ataupun seleksi. Nah, sekarang ada tahapan lain yang selama ini di offline itu klarifikasi, baik itu klarifikasi teknis ataupun klarifikasi lainnya oleh penyedia jasa. Itu masih ada hal yang kurang jelas, tentunya Pokja harus melakukan klarifikasi atas hal ini. Juga apabila negosiasi dalam hal ini kalau konstruksi bisa dilakukan apabila penyedia jasanya calon pemenang hanya satu, maka itu bukti wajib melakukan negosiasi. Dan tentu saja ada evaluasi kewajaran harga, Bapak Ibu. Evaluasi kewajaran harga berlaku kalau penyedia jasa yang menawar itu penawarannya di bawah 80%, maka itu semuanya harus dilakukan tahapan evaluasi kewajaran harga. Untuk klarifikasi kewajaran harga sendiri, selama ini memang ini ya pasti yang pernah melakukan berpengalaman membutuhkan waktu yang lama seperti itu karena ada proses klarifikasi koefisien, ada proses pembuktian harga pasar gitu, harga dari harga satuan dasar dari penyedia jasa. Nah, agar penyedia jasa atau peserta dapat mempersiapkan dokumen tersebut secara lengkap. Gitu. Jadi untuk memudahkan Pokja dalam melakukan evaluasi. Undangan klarifikasi tadi ataupun negosiasi ataupun evaluasi kewajaran harga itu ditulis Pokja, disiapkan Pokja juga melalui surat elektronik dan mencantumkan tanggal batas waktu akhir penerimaan jawaban atau tanggapan. Itu. Jadi undangannya dikirimkan melalui email dan ditindaklanjuti dengan pertemuan secara online. Tetap harus dilakukan pertemuan secara online untuk apabila ada hal yang masih perlu klarifikasi lebih lanjut. Nah, peserta menyampaikan jawaban atas permintaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga disertai dengan foto bukti dokumen terkait melalui email sebelum tanggal yang ditentukan. Ya, tadi seperti ada apabila ada penyedia jasa harus kewajaran harga, ada harga yang terlalu rendah, biasanya kan harus ditunjukkan bukti kwitansi, invoice, ataupun bukti pembelian dari supplier. Nah, ini agar penyedia jasa sudah menyiapkan bukti-bukti tersebut dalam bentuk copy atau foto dan harus disubmit ke Pokja gitu. Dalam hal ada bukti-bukti pendukung harga satuan tadi yang tidak dapat ditunjukkan oleh penyedia jasa, maka itu bisa disimpulkan bahwa bukti itu tidak ada atau tidak dapat ditunjukkan oleh penyedia jasa. Ini akan mengacu ke ketentuan evaluasi Pokja terkait harga dikembalikan ke pasar ataupun mengacu ke harga PS. Nah, dalam hal Pokja pemilihan menilai jawaban atau tanggapan dan bukti yang disampaikan sudah cukup, maka Pokja dan peserta pemilihan menandatangani berita acara secara bergantian dan dikirimkan melalui email. Nah, ini untuk jasa konsultansi Bapak Ibu, itu klarifikasi dan seleksi online
memang akan terlaksana negara apabila syarat offline tidak dipenuhi, bersama dengan yang proses klarifikasi dan pembuktian tadi kurang lebih sama, tetap harus dokumen-dokumen aslinya melalui foto tanpa edit. Tanpa edit ini yang kita tekankan. Lalu melakukan pertemuan secara online harus didokumentasikan dan jangan lupa berita acara. Ini sampai sama. Nah, untuk jasa konstruksi, terutama untuk paket di atas 10 miliar, kita ada jaminan penawaran yang merupakan salah satu syarat administrasi paket pekerjaan konstruksi. Selama ini kan kita harus menilainya dengan bentuk asli ya Bapak Ibu ya. Jadi jaminan penawaran yang kita nilai adalah jaminan penawaran asli, di mana ada ketentuan harus disampaikan paling lambat sebelum batas akhir pembukaan penawaran, pemasukan penawaran. Nah, dalam situasi COVID-19 tentu hal tersebut sungguh riskan gitu, baik disampaikan secara langsung oleh peserta ataupun disampaikan melalui jasa pengiriman. Saat sekarang itu sungguh riskan, sehingga kita melakukan relaksasi untuk melakukan evaluasi untuk jaminan penawaran, yaitu jaminan penawaran asli tersebut boleh digantikan dalam bentuk soft copy asli dari kamera atau handphone tanpa ada edit. Jadi jaminan penawaran asli yang selama ini dipegang itu disampaikan, difoto dan dikirimkan melalui dokumen penawaran yang di Apindo. Jadi tidak harus disampaikan yang asli untuk saat sekarang. Dan namun penyampaiannya harus tetap paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jadi merupakan tetap bagian dari dokumen penawaran yang di-submit atau di-upload. Apabila lewat batas waktu, maka penawaran dinyatakan gugur. Gitu ya. Adapun segala risiko keterlambatan menjadi risiko peserta. Jaminan penawaran asli yang identik dengan yang disampaikan secara elektronik wajib diserahkan sesuai kebutuhan pekerja pemilihan. Permintaan jaminan penawaran asli oleh Pokja dilakukan dengan surat resmi. Nah, untuk poin E dan F ini, Bapak Ibu maksudnya, jadi apabila Pokja sudah menerima jaminan penawaran asli dalam bentuk soft copy tadi, maka Pokja akan melakukan klarifikasi ke penerima jaminan. Dan dari situ juga Pokja akan mendapatkan jawaban apakah nanti ada kondisi-kondisi jaminan penawaran ini harus dicairkan, bisa menggunakan jaminan penawaran yang dalam bentuk elektronik, atau harus jaminan penawaran dalam bentuk asli dipegang gitu. Ya walaupun ini selama ini kita tahu untuk pencairan tentunya kita harus memegang jaminan penawaran asli gitu. Namun mungkin saja dengan situasi kondisi sekarang ada kelonggaran dari penerbit jaminan sehingga cukup jaminan penawaran elektronik. Nah, apabila memang jawaban dari penerbit jaminannya bahwa harus jaminan penawaran asli, maka Pokja pada saat masa evaluasi itu harus mengirimkan surat tertulis kepada penyedia jasa, kepada semua peserta bahwa Pokja harus tetap meminta jaminan penawaran asli, seperti itu. Namun ini sudah ada kelonggaran Bapak Ibu, kalau misalnya dulu itu kita menutup adalah batas akhir pemasukan penawaran, maka jaminan penawaran asli boleh dikirimkan, itu agar dikirimkan sebelum, paling lambat sebelum masa penetapan pemenang. Nanti Pokja juga harus menginfokan tanggal paling lambat penerimaan jaminan penawaran asli. Jadi itu adalah bentuk pelonggaran yang kita beri untuk terkait jaminan penawaran. Nah, apabila memang kondisinya seperti itu, maka apabila sampai batas tanggal yang ditetapkan oleh Pokja jaminan penawaran asli juga masih belum diterima, maka penyedia jasa tersebut dinyatakan gugur. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi inilah relaksasi atau kelonggaran terkait evaluasi jaminan penawaran dalam masa COVID-19. Itu kita tuangkan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tanggal 26 Maret 2020.
Di surat edaran itu kita juga membuat modifikasi di LDP, lembaga data pemilihan, khusus untuk klausul jaminan penawaran asli, agar di LDP dokumen tender Bapak Ibu sekalian ditambahkan poin 5 ini. Poin 5 ini saya bacakan. Dengan adanya kebijakan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, maka jaminan penawaran dapat disampaikan secara elektronik. Jaminan yang disampaikan secara elektronik memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta menyampaikan jaminan penawaran berbentuk soft copy foto asli tanpa proses edit. Peserta mengunggah jaminan penawaran dalam dokumen penawaran administrasi yang telah terinskripsi. Seperti itu, jangan lupa yang dokumen penawaran adalah dokumen penawaran yang terinskripsi. Jadi jangan sampai di jasa malah menguploadnya itu di dokumen unggahan lainnya di kualifikasi. Nah, ini masih banyak saya dengar kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa, dokumen penawaran itu malah diupload di fasilitas unggahan lainnya kualifikasi. Lagi-lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa dokumen penawaran itu harus terinskripsi melalui sistem di SPP. Lalu segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan penawaran secara elektronik menjadi risiko peserta. Evaluasi terkait jaminan penawaran secara elektronik berdasarkan data yang diunggah dalam aplikasi SPSE. Apabila jaminan penawaran disampaikan secara elektronik tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas waktu ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur. Data dukungan elektronik jaminan penawaran yang rusak sudah mendapat klarifikasi dari LPSE akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa yang mengakibatkan dokumen jaminan penawaran tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh pokja, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, jadi tidak bisa dievaluasi oleh pokja. Terkait pemenuhan substansial mengacu kepada EKB, jadi dokumen tadi tetap dievaluasi nilainya, nama pokjanya, nama paketnya, dan sesuai ketentuan yang ada di instruksi pada jaminan penawaran akan diklarifikasi dan dikonfirmasi kepada penerbit jaminan. Jadi saya sampaikan sekarang ini pokja wajib melakukan klarifikasi terhadap jaminan penawaran elektronik tadi untuk memastikan bahwa jaminan tersebut memang akan dapat dicairkan tanpa syarat mengingat adanya kejadian COVID-19. Nah, ini yang poin I tadi seperti saya jelaskan, kalau memang harus ada yang asli, maka mau nggak mau itu harus disampaikan kepada Ibu. Ibu juga harus meminta, tapi kemudian juga harus menyampaikan. Nah, yang J, ini apabila berdasarkan hasil klarifikasi dan konfirmasi penerbit jaminan mengizinkan, jadi mungkin ada penerbit penjaminan yang mengizinkan pencairan jaminan penawaran menggunakan soft copy jaminan penawaran elektronik, maka jaminan penawaran asli tidak wajib dimintakan ke peserta. Jadi kalau ada gitu, kalau ada memang jaminan penawaran itu bisa dicairkan tanpa dipegang hard copy-nya, maka sampai penetapan pun atau sampai kemudian itu dapat tidak diminta aslinya. Seperti itu Bapak Ibu terkait proses pemilihan baik perencanaan atau pemilihan dalam rangka COVID-19. Mungkin memang tidak banyak yang berubah ya, karena tadi seperti saya sampaikan proses evaluasi sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Dan ada tambahan sebenarnya tidak hanya jaminan penawaran, juga ada jaminan sanggal banding. Dan itu juga ada surat edaran dari kita dan di jaminan konstruksi bahwa juga bisa kita terima dalam bentuk soft copy. Kurang lebih tata caranya seperti sama dengan penyerahan jaminan penawaran asli. Mungkin seperti itu Bu Dewi, maaf izin bahan paparan yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Akhirnya kita tutup sesi kita kali ini dengan alhamdulillah wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.